adik-adik yang di rumah, sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita mau berdoa. Semua tutup matanya, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat Tuhan dalam hidup kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Meskipun kami ibadah online, kami percaya kasih Tuhan tetap ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah online kami. Haleluya, amin. Shalom adik-adik di rumah. Shalom adik-adik. Shalom kakak. Shalom kakak Mutiara. Gimana kabarnya hari ini kak? Dahsyat luar biasa. Minggu pagi ini masih semangat kan? Masih dong kak. Adik-adik di rumah juga pastinya masih semangat kan kak? Masih dong, pasti lagi sehat-sehat semuanya. Pasti adik di rumah ini luar biasa ini. Oh ya kak, Ya, sebelum kita muji Tuhan, kita main game dulu yuk. boleh. Games apa kak? Kita pengen main games yang ada lagu baca kitab sucinya kak. Oh iya, tahu lagunya tahu. Kalau gerakannya kakak tahu nggak? Enggak, udah lupa Kak Tiara. Ya aku udah lupa. Kakak ajarin ya. Boleh. Yang pertama ada gerakan baca kitab suci kak. Kayak buka buku gitu Buka gerakannya. buku, kayak buka buku. Tahu. Ya, terus ada doa tiap hari kak. Berdoa, terus Tanya sambil jongkok gitu, oh sambil Kak. berlutut gitu ya Kak? Iya. Terus? Puji Tuhan sama Tuhan. Terus ada buat tumbuh lagi. Oh bertumbuhnya naik ke atas? Naik ke atas. Goyang-goyang gini? Oke. Ya bener kak. Siap. Kakak udah paham belum? Udah. Adik-adik di rumah udah paham kan? Pasti dong. Nah, kalau misalkan salah atau beda sama kakak, salahnya dihitung ya. Dihitung sendiri atau kakak yang hitung? Hitung sendiri Oh dong hitung Kak. sendiri. Oke, siap. Kakak musik udah siap? Siap ready Kak? Oke, kita mulai ya. Ya Kak. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ulang dari awal. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh kak, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau pelan-pelan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Naik juga pelan-pelan. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekarang cepet kak. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Masih cepet kak. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
olahraga, Kak. Iya benar. Kakak salah berapa nih? Aku kayaknya salah 10 deh Kak. Oh, banyak banget, Jadi Kak. aku turun naik, salah terus. Banyak banget. Aduh. Wah. Adik-adik di rumah salahnya berapa tuh? Berapa ya? Dihitung nggak salahnya? Oke. Coba lihat. Habis berdiri, jongkok. Ada keringetnya nggak tuh? Udah Kak, aku udah ada Kak. Aku juga ada, Kak. Udah ada Bet. Udah ada. Wah, kalau gitu lap dulu keringetnya. Lihat ada berapa banyak cuy. Nah, kan kita main games. Kita puji Tuhan yuk. Mau dong. Sebelum kita puji Tuhan, kita ngomong Kids Impact ya. Oh iya Kak, siap. Udah gak sabar Oke. nih ya. Kids Impact. Yes, I'm ready. Oh, tunggu Kak, bentar Kak. Kenapa Kak? Kakak kelupaan sesuatu nih. Tunggu, kenapa? Sebelum itu, kita bakal nyanyiin lagu yang ada instruksinya. Oh, aduh maafin ya Kak, tadi gak denger instruksi dari Kakak. Kakak juga tadi lupa buatnya Kak. Ada duduk, ada jalan, Terus? ada lompat Kak, Lompat. ada lari juga. Oh nanti ada. Oh kita kayak olahraga dong Kak. Iya Enak memang dong. Kak. Kan masih pagi harus semangat iya, dong. semangat ya adik-adik. Iya. Terus ada jongkok, Jongkok. ada berdiri. Ya. Nah instruksinya itu. Nanti adik-adik di rumah dengar baik-baik juga ya. Ya. Kakak juga ya. Oke siap Kak. Oke, udah siap? Siap Kak. Yuk. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Lompat Kak. Lompat senang, berlari senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Jongkok senang, berdiri senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Lompat senang, berlari senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Yuk kita jalan sama Yesus yuk. Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan lagi Kak. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Suka Kak. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta
Siapa yang di sini kalau dipanggil Tuhan itu senang? Senang gak kamu Tiara? Seneng dong Kak. Kalau kakak bilang, kamu Tiara jawabnya yes ya. Oke. Kamu Tiara, Yes. Kak Archie, Kak Tiara, Kak Obed. Ayo adik-adik di rumah, kita harus senang kalau dipanggil Tuhan. Ayo Kak. Yuk semuanya ikutin gerakan ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Oh giranglah yuk, angkat tangannya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dari awal yuk. Dengar dia panggil nama saya. Febri, dengar dia panggil namamu. Mutiara, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya. Ayo adik-adik tangannya tunjukin. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekarang yang pelan. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Lagi adik-adik lebih lembut lagi. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, Ku jawab ya Tuhan. ku jawab ya. Yang semangat ya, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya lebih semangat. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, sekali lagi dengan semangat. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Adik-adik yang meriah buat Tuhan Yesus yang ada di rumah. Amin. Oke, adik-adik kita udah siap memuji Tuhan. Sekarang kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk lagi. Yuk kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib.
Tuhan. Lebih sungguh lagi kita mau angkat pujian ini, sungguh besar Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan
janji Tuhan buat janji Tuhan yang selalu yang selalu terukir terukir dalam hidup kami. dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan buat kasih Tuhan, buat kasih Tuhan, buat iman buat iman yang Tuhan yang Tuhan berikan buat kami. berikan buat kami. Kami mau Kami mau tetap setia, tetap setia, tetap sayang Tuhan, tetap sayang Tuhan, dan tetap berdoa. dan tetap berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar Sebentar kami akan kami akan mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Berkati kami. Berkati kami. Kami mau duduk diam, Kami mau duduk diam mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Berkati kakak-kakak Berkati kakak-kakak yang akan akan memberitakan memberitakan firman Tuhan. firman Tuhan. Kami juga berdoa Kami juga berdoa buat bangsa kami buat bangsa kami di bulan ini, di bulan ini ulang tahun, ulang tahun yang ke-75 tahun. yang ke-75 tahun. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan buat karuniamu buat karuniamu atas Indonesia. atas Indonesia. Indonesia terus dipulihkan Indonesia terus dipulihkan dan diberkati. dan diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan. Kami siap mendengarkan. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, papa mama, mbak suster, dan semua yang mengikuti ibadah online ini. Hari ini saya dan 2 orang teman saya mau membagikan sedikit firman Tuhan buat kita semua. Yuk kita siapkan hati kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami anak-anakmu mau dengarkan firman-Mu. Urapi kami semua ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman sudah siapkan Alkitab? Mari kita buka ayat firman Tuhan di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Dalam hitungan ketiga kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Teman-teman, apakah kalian sudah berdoa hari ini? Coba yang tadi bangun tidur langsung doa. Angkat tangannya. Wah, pasti sudah berdoa kan? Teman-teman, kenapa sih kita harus berdoa? Ada yang tahu? Kalau ada yang belum tahu, aku kasih tahu ya. Kita harus berdoa karena 1. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. 2. Hanya Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu. Dan yang ketiga, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, di Alkitab ada loh contoh orang berdoa. Sudah pernah dengar ceritanya? Temanku Abraham akan menceritakannya kepada teman-teman di rumah. Silahkan Abraham. Shalom teman-teman semuanya. Hari ini aku akan sharing ke teman-teman semuanya tentang seorang yang berdoa. Yuk kita buka di dalam Alkitab kita di Yesaya 38 ayat 1 sampai 5. Kita baca sama-sama. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke rumah, ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi." Alkitab menceritakan tentang seorang yang berdoa yang bernama Raja Hizkia. Pada saat itu Raja Hizkia sedang sakit teman-teman dan hampir mati. Tetapi Raja Hizkia tidak memanggil dokter atau tabib untuk menyembuhkannya. Padahal kita tahu
Seorang raja pasti punya kekuasaan yang besar. Tetapi Raja Hizkia tidak melakukannya. Dia hanya berdoa kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Teman-teman lihat, doa bisa mengubah segalanya. Yang seharusnya Raja Hizkia mati, tapi karena Raja Hizkia mengandalkan Tuhan, dia disembuhkan dan diperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Supaya teman-teman lebih mengerti, temanku Tristan akan menjelaskan dengan alat peraga. Shalom teman-teman semuanya. Temanku Marin sudah menjelaskan kenapa kita harus berdoa. Dan temanku Abraham sudah menceritakan tentang seseorang yang berdoa. Sekarang aku akan memberikan gambarannya supaya teman-teman di rumah lebih mengerti. Perhatikan aku ya. Aku punya kertas yang sudah dipotong-potong. Aku akan masukkan ke sini. Teman-teman di rumah bisa bantu saya. Dalam hitungan ketiga, katakan tetaplah berdoa. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Wow, lihat teman-teman. Doa bisa mengubah segalanya. Teman-teman harus berdoa ya setiap hari. Doa adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Doa membawa kita kepada mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan dilimpahkan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ada apa-apa, kena apa-apa, perlu apa-apa, tetaplah berdoa. Shalom adik-adik, mama papa juga, kakak-kakak semua yang ada di rumah, shalom semuanya. Senang sekali ya hari ini kita bisa ibadah lagi sama-sama secara online. Nah sekarang Kak Yunita akan menjelaskan lagi apa yang tadi sudah dibicarakan sama teman kalian Maureen dan juga Abraham dan juga Tristan. Tadi mereka sudah menceritakan tentang berdoa. Siapa yang tadi yang mendengarkan sampai selesai? Wah pintar ya. Sekarang Kak Yunita akan menjelaskan bagaimana sih sebaiknya kita berdoa. Kita lihat yuk di dalam Alkitab kalian. Buka ya di dalam Matius 6 ayat yang ke-6. Matius 6 ayat yang ke-6. Kak Yunita baca ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah adik-adik, apa sih maksudnya ya? Nih Kak Junita kasih tahu ya. Maksudnya adalah hendaklah kita berdoa dengan hati yang tulus, benar-benar fokusnya itu untuk mencari Tuhan. Bukan supaya kita dilihat orang, bukan supaya kita dipuji orang. Wah keren loh Kak Yunita, aku lihat suka berdoa. Bukan begitu. Kalau kita mencari pujian manusia, nanti upah kita di surga udah gak ada lagi. Makanya Tuhan bilang, masuklah ke dalam pintu, tutup supaya gak ada orang yang tahu. Jadi hati kita itu fokusnya cuma sama Tuhan. Benar-benar tulus hanya mencari Tuhan. Gak perlu ada yang tahu kalau kita yang berdoa. Hanya Tuhan yang tahu. Itu yang harusnya cara terbaik untuk kita berdoa. Nah, kenapa Kak Yunita bilang seperti itu? Karena ada loh orang yang berdoa supaya mereka dipuji orang. Tadi di Matius 6 ayat yang ke-6, kamu naik satu ayat lagi ya. Matius 6 ayat yang ke-5, di situ dikatakan, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat
dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, adik-adik, benar kan kata Kak Yunita tadi? Kalau orang yang sudah dipuji-puji, wah mereka hebat ya, suka berdoa, wow keren doanya panjang. Nah, mereka sudah dapat upahnya. Kalau Kak Yunita sih, Kak Yunita nggak mau. Nanti di sorga Kak Yunita udah nggak dapat upahnya lagi, upahnya udah di bumi. Itu bukan hal yang berkenan juga di hati Tuhan. Tuhan mencari hati yang tulus untuk berbicara kepada Dia, hati yang tulus mencari Dia. Jadi yang pertama, berdoalah dengan hati yang tulus mencari Tuhan. Nah, kemudian adik-adik, berdoa juga tidak harus dengan tutup mata. Coba kalau kalian lagi di jalan, berdoa pakai tutup mata, pasti nabrak. Jadi kalau berdoa, kamu harus sesuaikan juga kondisinya. Kalau misalnya kamu lagi di dalam kamar atau lagi ada di dalam gereja beribadah, harusnya sih sebaiknya kalian tutup mata. Kenapa? Supaya kalian enggak lihat, oh di sana ada temanku pakai baju warna apa. Oh di sana itu kan mainan favoritku lagi diambil adik. Jangan. Makanya ketika kalian sedang ada di dalam kamar ataupun lagi di gereja, di dalam ruang sekolah minggu, kalian sebaiknya tutup mata, fokus hanya kepada Tuhan. Nah, berdoa juga tidak harus dengan suara, di dalam hati juga boleh. Kak, kalau doanya di dalam hati nanti Tuhan gak dengar dong. Tuhan itu selalu Maha tahu. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Sekalipun mulut kita nggak ngomong apa-apa, sekalipun hanya suara kecil di dalam hati kita yang bahkan mungkin kita sendiri nggak sadar kita ngomong, itu ada di dalam hati. Tuhan itu dengar karena Tuhan Allah yang Maha tahu. Nah, jadi kalau misalnya lagi ada orang di dekat kalian, kalian boleh berbicara sama Tuhannya di dalam hati. Tapi kalau lagi sendiri misalnya di dalam kamar, nggak ada mama papa, nggak ada siapa-siapa, kalian bisa ngomong sama Tuhan. Boleh panggil Dia Bapa, boleh panggil Yesus sahabatku, boleh panggil ngomong apa aja sama Tuhan boleh. Tuhan nggak bakalan marah sama kalian. Nah, sekarang mungkin juga ada yang punya pertanyaan. Kak, kapan ya saya harus berdoa? Nah, sekarang kakak tanya, siapa yang doanya cuma waktu mau makan? Atau berdoanya pas mau pulang sekolah? Atau mau belajar di sekolah? Nah, adik-adik, itu sebenarnya sih nggak salah. Kakak juga dulu seperti itu. Waktu kakak kecil sih, namun semakin kakak besar, kakak semakin mengerti bahwa sebenarnya doa yang Tuhan inginkan itu adalah sebuah komunikasi, sebuah hubungan yang Tuhan inginkan dari kita. Karena doa makan, Tuhan aku mau makan, terima kasih ya, amin. Tuhan aku mau tidur, terima kasih Tuhan, amin. Tuhan aku mau pergi, aku mau belajar, Tuhan jaga aku, amin. Kalau setiap hari kamu mengulang seperti itu, lama-lama itu akan menjadi suatu rutinitas. Dan rutinitas itu tidak akan menjadi sesuatu yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan ingin sebuah hubungan, sebuah komunikasi. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi adik-adik, kalian boleh cerita apa saja sama Tuhan. Enggak harus kalimatnya sama. Boleh ngomong, Tuhan aku lapar nih. Kalau lagi sakit bilang, Tuhan sakit, tanganku tadi kejepit. Nah, anggap aja kamu lagi ngomong sama mama papamu atau sama teman baikmu. Dan ada kabar baiknya, kamu boleh ngomongnya kapan saja. Boleh pagi, boleh siang, boleh malam, bahkan tengah malam juga nggak apa-apa. Tuhan itu nggak pernah tidur. Tengah malam pun kamu bangun, tetap Tuhan dengar. Dan kamu juga doanya boleh di mana saja. Boleh di kamar, di jalan Kak, boleh. Tapi kata Kak Yunita tadi, doanya sambil buka mata. Nah, boleh di WC boleh nggak?
boleh-boleh aja. Tuhan kan maha hadir. Tuhan ada di mana-mana. Nah, adik-adik, karena itu kalian harus tetap berdoa ya. Nggak ada alasan untuk kita tidak berdoa. Saat kita senang, saat kita susah, selalu ingat Tuhan. Tuhan itu nggak cuma ada saat kita susah, saat kita nangis-nangis baru merasakan Tuhan. Enggak loh, saat kita senang pun Tuhan ikut senang. Kak Yunita kasih contoh ya. Berdoa itu merupakan suatu hubungan. Contohnya kayak gini. Misal kalian diajak mama papa nih jalan-jalan ke pantai. Happy kan? Nah, saat kalian lagi happy di jalan, kalian boleh ngomong sama Tuhan. Boleh ngomong di dalam hati, Tuhan, terima kasih ya buat mataku yang bisa melihat bagusnya pemandangan hari ini, luar biasa. Tuhan, keren banget lautnya. Nah, kamu bisa ngomong gitu sama Tuhan. Atau misalnya ya, kamu kan perginya naik mobil nih sama papa mama. Kamu bisa bilang, Tuhan, terima kasih ya, aku masih punya mobil, jadi aku gak kepanasan hari ini. Nah, ketika kamu mungkin perginya gak pakai mobil, kamu masih punya alasan untuk ngobrol sama Tuhan. Tuhan, terima kasih ya, aku masih punya motor nih, aku memang gak punya mobil, tapi setidaknya aku gak capek lah Tuhan kalau ke pantai. Terima kasih ya Tuhan. Wah, berbicara seperti itu menyenangkan hati Tuhan loh. Atau mungkin kalau kalian gak punya mobil, gak punya motor, kalian cuma bisa berjalan kaki nih ke pantai saking pengennya, kamu masih tetap punya alasan untuk bilang sesuatu sama Tuhan, untuk ngobrol sama Tuhan. Gini, Tuhan, aku gak punya mobil, gak punya motor seperti temanku, tapi gak apa-apa Tuhan, aku masih bersyukur aku punya kaki yang kuat untuk berjalan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memang baik. Nah, berbicara seperti itu, Tuhan senang sekali. Bahkan ketika kamu tidak punya kaki untuk berjalan, kamu harus jalan-jalannya pakai kursi roda, kamu masih boleh tetap bersyukur. Bilang, Tuhan, saat ini aku cuma bisa duduk di kursi roda, tapi Tuhan, aku masih bersyukur untuk hidupku, untuk keluargaku, untuk semua orang yang menyayangiku. Nah, adik-adik, selalu ada alasan untuk kita ngomong sama Tuhan. Sekedar mengucapkan terima kasih, atau bangun pagi, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kita sapa Tuhan, itu sungguh membuat hati Tuhan senang. Jadi tidak ada kalimat yang setiap kali misalnya mau doa makan, Tuhan terima kasih untuk makanan ini, amin. Kalian bisa ubah, boleh juga, Tuhan terima kasih ya makanan hari ini, mamaku bisa masak enak, terima kasih Tuhan. Tuhan berkati mereka yang belum punya makanan. Nah, seperti itu adik-adik, kalian boleh ngomong apa saja, gak ada yang benar, gak ada yang salah. Cara berdoa itu yang penting adalah sebuah komunikasi, kalian ajak Tuhan ngomong. Sama seperti kalian ngomong sama papa, sama mama, sama teman baik kalian, sama seperti itu. Dan satu lagi ya, yang kalian harus ingat adalah kalau ketika kamu berdoa, kamu harus tutup doamu dengan satu kalimat. Nah, kalimat ini jarang sekali berubah. Ini kalimat yang sering didengar setiap kali orang Kristen berdoa. Kalimatnya adalah, di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Ulangi lagi ya. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Atau kalau doanya ramai-ramai, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Loh Kak, kenapa harus di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa? Ada dua alasan nih. Pertama, karena nama Tuhan Yesus itu sangat powerful. Dia nama yang sangat berkuasa. Tidak ada nama lain di bumi ini yang lebih berkuasa daripada nama Tuhan kita, yaitu nama Tuhan Yesus. Yang kedua, kita lihat ya di dalam Yohanes 14. Kita buka kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 dan juga ayat yang ke-14.
Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, kata Tuhan, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Nah, ayat yang ke-14 kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, ku di situ huruf besar, berarti meminta sesuatu kepada Yesus dalam nama Yesus, Yesus akan melakukannya. Makanya setiap kali kita berdoa, kita harus bilang di dalam nama Tuhan Yesus. Oke adik-adik. Nah, dari kata yang pendek DOA, ternyata kita bisa ngomong banyak sekali. Kamu udah tahu kan kenapa kita harus berdoa, bagaimana kita berdoa, dan banyak hal lainnya yang tadi kalian sudah dengar. Seperti contohnya Hizkia, seorang raja, tapi ketika dia dalam kesusahan, dia bukan mencari manusia, dia mencari Tuhan di dalam doa. Adik-adik, sekarang Kak Yunita kasih kalian tugas. Tugasnya gampang kok, gampang sekali. Tugasnya cuma kalian harus mempraktekkan doa di dalam kehidupan kalian setiap hari. Mulai dari hari ini, setiap hari kalian harus mulai berdoa di mana saja. Dalam jalan ke sekolah, boleh ngobrol sama Tuhan. Doa itu ngobrol. Enggak harus kamu di dalam kamar. Kamu boleh lagi perjalanan ke WC misalnya gelap, kamu takut. Kamu bisa bilang, sementara nggak ada siapa-siapa tuh di situ, kamu bisa bilang, Tuhan gelap nih, aku takut, Tuhan tolong aku. Nah kayak gitu. Atau misalnya kamu lagi makan enak di restoran, kamu ingat dalam hati, Tuhan terima kasih ya, papa mamaku masih punya uang buat beli makanan enak seperti ini. Tuhan berkati mereka ya, yang saat ini sedang kekurangan gak bisa makan. Tuhan tolong mereka ya. Nah hal-hal seperti itu adik-adik coba praktekkan di rumah ya. Oke, sekarang ayo kita akhiri ibadah kita dengan doa. Semuanya lipat tangannya dan tutup matanya ya. Kita fokus sama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya karena sekarang kami sudah mengerti bagaimana berdoa yang menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus tolonglah kami biar kami tetap berdoa di mana saja dan kapan saja kami boleh ngobrol sama Tuhan. Terima kasih Tuhan berfirman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Haleluya. Amin. Jadi adik-adik Tetaplah berdoa. God bless you. God bless you.